kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Kurnia Fitrah Ramadan. Dan acara kita ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Sarana dan Prasarana, yaitu Bapak Edi Saprul Nasution. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para Bapak dan Ibu Guru peserta kegiatan, kemudian yang terhormat Bapak Kurnia Fitrah Ramadan selaku calon guru penggerak angkatan 11 pada tahun 2020-an yang kali ini dalam kegiatan destinasinya untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana mewakili kepala sekolah. Dalam hal ini saya akan membuka kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Dan acara kegiatan ini setelah dibuka langsung nanti kita serahkan kepada Bapak Kurnia Fitrah Ramadan untuk memaparkan apa yang akan disampaikan kepada peserta. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarmas, Bapak Edi, sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita mulai penyebaran diseminasi tentang budaya positif, izinkan saya buat Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Oke, diri Bapak Ibu. Coba laki-laki dan laki-laki berpasangan dulu, dan perempuan berpasangan saling hadap-hadap. Silakan Bapak Ibu. Bolehlah. Bapak yang ini boleh berpasangan sebentar sama Bapak Iskan. Oh, kayak apa? Oke. Pak Fahri sama Pak Iskan, silakan. Pak Fahri berpasangan dulu sama Pak Iskan sebentar. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba tatap mata kawanmu, tatap mata kawan Bapak Ibu, mata kawan selama 30 detik. Oke Bapak Ibu silakan. Dihitung mulai sekarang. Oke. Ada enggak yang lucu-lucuan ini? Oke. Oke. Oke, ada yang ketawa, ada yang ketiwi. Oke, sudah selesai. Nah, untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, cuma sebentar aja untuk merilekskan aja karena dari tadi duduk kan. Oke. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jadi sebenarnya budaya positif ini modul di guru penggerak. Nggak tahu nanti Bapak Ibu ingin menjadi guru penggerak, sudah ada pemahamannya tentang budaya positif ini bagaimana. Sebenarnya budaya positif ini juga ada di PMM kita, pelatihan merdeka mengajar. Di situ ada budaya positif, semuanya lengkap. Tetapi di dalam guru penggerak ini lebih rinci lagi dijelaskan. Jadi seperti yang saya bilang kemarin juga, saya di depan ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah saya dapat selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak hampir lebih 2 bulan dari bulan 6 kemarin. Oke, jadi ya coba lanjut ya. Oke, jadi budaya positif di sini sebenarnya tadi memang rekan saya sudah menyampaikan tentang budaya positif juga, tapi di sini saya untuk menyampaikannya kembali. Jadi budaya positif di sini di guru penggerak itu sebenarnya ada 6 subbab ya. Jadi subbab yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin positif ini sebenarnya kalau disiplin itu berasal dari disiplin atau belajar, ya kan? Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa nilai kebajikan, salah satunya profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6 profilnya ya, kayak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dan sebagainya. Kemudian di teori motivasi, hubungan dan penghargaan, dan restitusi. Ini sebenarnya tentang seorang manusia ya, bagaimana dia termotivasi. Misalnya teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Kalau dia motivasi eksternal berarti dia dorongan dari luar. Dia berperilaku seperti itu karena ini, gitu kan. Tapi kalau motivasi intrinsik, dia kesadaran dirinya sendiri melakukan sesuatu itu. Kemudian kalau hukuman dan penghargaan dan juga restitusi, ya ini nanti masuk ke guru. Bagaimana kita seorang guru? Apakah kita sebagai penghukum? Nah, bagaimana konsekuensi itu? Dan juga restitusi. Tadi sudah jelaskan sama rekan saya. Dan juga keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, ya kita buat kesepakatan bersama di kelas kita masing-masing. Oke, saya mulai dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba di next Pak. Lagi Pak. Coba kembali Pak, bentar. Oke. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada sebenarnya 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, bukan cuma sama anak murid, sama kita juga. Dari kebutuhan dasar manusia inilah dia bertindak. Ya, misalnya kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Ya, coba next Pak, lanjut ke. Ya, misalnya dengan kasus yang ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Misalnya Pak Isa, kira-kira kalau Pak Isa menemukan kasus yang seperti ini, apa yang pertama kali Pak Isa lakukan? Lalu kira-kira alasan Doni apa? Melakukan, dia memaksa temannya untuk meminta bekal makan. Mungkin dia tidak makan dari rumah, kelaparan itu ya Pak ya. Jadi seperti apa Pak ya? Pak Cik, seperti itu ya. Karena dia tidak makan dari rumah, sehingga tindakannya seperti itu. Gitu ya. Coba next. Nah, nanti ada kita sedikit permainan menggunakan HP ya, pakai kahut nanti Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini, jadi setiap kebutuhan manusia itu, apa perilakunya, itu karena ada suatu tujuan di dalam perilakunya itu. Misalnya yang tadi si Doni tadi, dia meminta makanan dari temannya. Mungkin ada tujuannya itu. Apa tujuannya? Itu dalam di 5 kebutuhan dasar manusia itu. Bisa karena dia memang lapar, atau dia ingin cari perhatian, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat. Ya kan? Jadi di sini nanti kita lihat apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu. Oke, coba di next Pak. Lagi Pak. Oke. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Oke, lanjut Pak, next lagi. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Next lagi Pak. Penguasaan. Next lagi Pak. Kebebasan dan kesenangan. Jadi yang kelima inilah sebenarnya yang mendasarkan si Doni tadi melakukan suatu tindakan yang seperti itu. Berdasarkan kebutuhan dasar yang ini. Apakah dia masuk ke bertahan hidup atau ke penguasaan? Nah, tergantung dari jawaban si Doni nantinya. Setelah kita bawa dia misalnya ke kantor, kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Apa alasan membuat itu? Lanjut lagi Pak. Kita tengok dari bertahan hidup. Ini saya sekilas saja Bapak Ibu. Jadi kalau bertahan hidup ini sebenarnya kebutuhan kita, bukan cuma anak-anak, kita juga. Kita mungkin bisa mengkaji diri, kenapa saya buat seperti itu ya? Karena mungkin saya perlu ini, gitu kan? Jadi kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya tadi Doni kan, sama si Doni, saya Pak lapar karena saya belum makan dari rumah. Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang untuk bertahan hidup ini. Itu. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Mungkin si Doni tadi dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kenapa dia ingin mendapatkan perhatian? Ya karena dia tidak tidak dapat itu. Jadi dia mengganggu temannya. Setelah diganggu temannya itu melapor kepada gurunya.
Setelah gurunya, setelah si murid si tengahnya itu melapor, gurunya otomatis memanggil orang tuanya. Mungkin itu alasan dia. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, jadi penguasaan juga. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, di sini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Apa kata di Sidoni seperti itu kan? Setelah dia, karena saya pengennya gitu, saya ingin menunjukkan kehebatan saya misalnya jawabannya. Nah, itu mungkin alasan dia melakukan tindakan itu. Makanya tadi saya bilang setiap perilaku itu ada tujuannya, ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, lanjut lagi Pak, yang keempat. Oke, yang keempat kebebasan. Kebutuhan akan pikiran. Nah ini juga termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ini sebenarnya teori dari apa ya? Dosen, ada dari apa? Psikologi dari luar. Jadi kebutuhan akan pilihan ini yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, yang kelima. Tentang kebutuhan dasar tentang kesenangan. Mungkin si Tony tadi mengganggu kawannya itu ingin melihat kawannya itu tertawa, gitu kan? Kalau baca dia ini kesenangan di situ. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Itu. Oke, jadi 5 kebutuhan dasar itu, yang 5 itu termasuk di dalam diri kita juga sebenarnya Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut next. Oke, di situ. Bolehlah Bapak Ibu coba dulu di scan barcode-nya atau diketik di Google Chrome gitu. Kita tolong Bapak Ibu. Dari Google Chrome buka kahoot.it. Gini Pak. Coba Bapak Ibu ketik kahoot kemudian .it. Nanti muncul play game gitu ya. Nanti saya kasih pinnya. Mungkin ini juga nanti bisa Bapak Ibu terapkan di proses pembelajaran menggunakan Kahoot. Di sini ada yang sudah menggunakan di kelas Bapak Ibu Kahoot? Belum. Nah, mungkin nanti bisa dipraktikkan di dalam kelas. Bagaimana cara menggunakan Kahoot ini? Ini nanti ada soal, Bapak Ibu tinggal jawab dari HP. Nanti kita lihat pemahamannya tentang kebutuhan dasar manusia itu. Oke, kalau sudah dapat itunya, saya kasih pinnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Udah bisa ya Bapak Ibu ya, nanti muncul. Oh, barcode tadi. Oke, bentar. Baca nggak dia? Baca nggak? Kalau aku baca boleh diketik Kahoot di Google Chrome.it. Nanti muncul di situ pin gitu kan? Iya, Kahoot.it gitu. Pinnya ya, biar saya kasih Bapak Ibu. Nah, ya kita bermain games dulu sebentar tentang soal tentang Sidoni tadi. Nanti di pertanyaan itu ada alasan Sidoni menggunakan kira-kira kebutuhan yang mana yang diperlukan. Oke. Saya coba login dulu. Kalau Bapak Ibu ingin menerapkan di dalam kelas boleh menggunakan Kahoot ini. Karena saya sudah coba di kelas, itu anak-anak semangat dalam proses belajar. Jadi untuk mencontek nggak ada kata-kata mencontek di sini. Karena dia waktunya ada 20 detik cuma. Nanti 20 detik selesai sudah selesai. Tapi dia cuma jawab ABC atau essay. Bisa nanti Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran kita. Ini saya contohkan satu tentang penggunaan Kahoot dan juga mengenai pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia. Bentar. Ini sedang coding Bapak Ibu. Memang Kahoot ini memerlukan internet, ya. Tinggal pinnya ya Bapak Ibu.
nanti tulis namanya di situ, nanti muncul. Jawab benar, nanti muncul namanya. Nanti ada rankingnya gitu kan. Kita jawab Ibu ya, sedang loading. Oke, sudah. Saya buka dulu di ini tampilan dari admin namanya ini apa ada ini. Continue oke. Saya jawab Ibu ya. Oke, saya buka yang pustaka dulu. Ini sebentar. Oke, saya coba ambil yang jawab Ibu ya. Bapak Ibu ya, sedang proses. Oke, ini sudah. Nanti soalnya ada di depan, jawabannya dari HP Bapak Ibu ya. Nanti tinggal jawab berdasarkan warna yang ada di depan nanti. Apa? Pinnya lagi proses Pak Muksin. Bentar ya Pak Muksin ya. Agak lama ini. Ya pinnya. Oke, sedang loading ya Bapak Ibu ya. Semoga jaringannya bersahabat ya. Oke Bapak Ibu, ini udah saya ganti ke paket dulu. Oke, saya mulai permainannya nanti. Oke, ya. Silakan dimasukkan PIN-nya Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke ini PIN-nya Bapak Ibu. Silakan ditulis nama lengkap, nanti kalau nggak cukup nama panggilan aja Bapak Ibu. Ya, itu PIN-nya di atas. Nanti yang sudah join muncul di sini nanti. Ya, boleh nanti diterapkan di kelas kita tentang permainan ini. Oke, Suci sudah masuk Ibu Suci, Ibu kita juga sudah. Oke, Papa Kakakku masuk, Ibu Suciani juga. Lanjut, kita lihat juga Pak Iman, Pak Istan, Pak Sola, Pak Fitri, Ibu Fitri Adi Harap. Saya kira bapak-bapak tadi karena nama saya Fitrah gitu kan. Oke, ada 10 orang. Papa, oke boleh nggak apa-apa nama panggilan dibuat 10 orang. Lengkap ya? Pak Muksin masuk nggak? Enggak mah. Jaringan nggak mungkin. Tulis nama dulu Kak, jangan lupa namanya Kak. Oke, nanti soalnya ada di depan. Nanti mengenai kasus si Doni tadi. Si Doni sudah dipanggil Pak Istan tadi. Jawabannya ada nanti beberapa macam jawaban. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang mana kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dipilih si Doni. Oke, sudah masuk? Izin Pak, boleh dimulai. Ya, diklik Pak, mulai ya Pak. Ya, tombol mulai ya Pak yang isi. Ya, ini. Oke, sudah masuk ya. Yang belum masuk nanti masih bisa ya. Masih bisa untuk join nanti. Oke, pemahaman kebutuhan dasar pengungsian.
Itu pertanyaannya. Waktunya saya kasih kemarin, iya, sekitaran 90 detik, 1 menit 30 detik. Iya. Ya, jadi jawaban sudah masuk. Sekitaran 39 detik lagi. Ya, jadi di sini Ibu Ambar. Jawaban si Doni jawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni apa? Itu kira-kira. Jawaban itu. Oke, 10. Dan udah masuk semuanya? Oke, kita tunggu habis waktunya. Oke. Oke, ada yang jawab di bertahan hidup. Ada juga yang jawab di kesenangan. Ada juga yang jawab di kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kita tengok. Lanjut dulu Pak, berikutnya Pak. Berikutnya ya. Oke. Ya, kita tengok papan skornya. Ya, ternyata Ibu Dita peringkat 1, Ibu Suci, Ibu Dahlia, Pak Muksin. Wah, Pak Muksin lebih cepat dan tepat di jawabannya. Cepat dan tepat. Oke, kita lanjut. Berikutnya Pak, silakan. Oke, soal kedua. Boleh Bapak Ibu perhatikan. Oke, soal kedua tetap yang tadi, cuman jawaban si Doni ini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah apa kira-kira? Jawabannya di HP tapi warnanya di sini ya. Yang merah kasih sayang dan rasa diterima, yang kuning penguasaan, yang biru bertahan hidup, yang hijau kesenangan. Hah? Halo. Kalau ketek kalau dan 10 orang. Ya kita tunggu. Oke. Jawaban ada di 7. Coba tampilkan media dulu Pak, dari bawah dulu. Ditampilkan media yang di bawah. Yang di bawah, oke. Yang itu tampilkan media ini. Iya. Oke, ya, katakan ya. Ini soalnya tadi. Apabila jawaban Doni ketika ditanya di jawaban adalah karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan ia makan bekal siang, gitu kan? Coba ditutup Pak. Titik aja. Oke. Jawabannya itu yang biru bertahan hidup. Jawaban yang biru 7 orang, yang merah kasih sayang dan rasa terima 1 orang. Ada semua jawabannya. Oke, kita tengok berikutnya Pak. Oke, kita tengok. Oke, siapa yang di atas sekarang? Nah, Ibu Dita, Ibu Dahlia, Ibu Suci, Pak Saleh naik, Ibu Fitri, Pak Mucin turun sepertinya saya lihat. Oke, lanjut Pak. Oke, tetapi itu tinggal jawabannya saja yang berbeda. Jadi jawaban si Doni di sini, bila Ibu Ambar dengan si Doni, kemudian jawaban si Doni bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar apa kira-kira itu? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Ya, silakan dijawab berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang tadi. Oke, terus 9 orang yang benar, 1 jawab kuning, 1 lagi jawab yang hijau. Jawaban tepat, tapi dan media Pak. Oke, ini soalnya tadi. Oke, tutup aja Pak. Kita tengok berikutnya.
siapa? Oh, wes. Ibu Suci naik, Bu Dahlia naik, Pak Sola Pak Bu Dahlia tetap, Pak Sola naik, Ibu Lita turun jadinya, Bapak Betaku naik juga ke atas. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah, gimana Pak Isya sama Pak Iman? Ibu Sudani juga, Pak Fahri, ayo tunjukkan taringnya Pak. Oke, sekarang soal kedua. Soal keempat ya. Iya, jawaban si Doni di sini, dia merasa hebat. Misalnya Pak Isya tadi, apa sih alasan Bu Doni kenapa buat seperti itu? Datang si Doni, saya Pak merasa karena saya hebat gitu. Teman saya jadi takut apabila saya buat seperti itu dan menuruti keinginan saya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar apa? Ya. Apakah kasih sayang lagi, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Oke, ya masih ada 2 orang yang belum tepat. Oke, lanjut Pak, kita tengok. Iya, siapa kira-kira ini? Luis, Ibu Supiani naik ya, naik berapa poin? Kemudian Ibu Dahlia tetap, Pak Sola tetap, Ibu Lita tetap juga, Ibu Supiani yang naik. Oke, lanjut soal terakhir ya Pak. Ini poinnya kali 2, yang benar nanti bisa naik ke atas cepat dan benar dapat kali 2. Oke, kita tengok. Ya, soalnya tetap sama, hanya jawaban si Doni yang berbeda. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa tanya? Dia ingin merasakan makanan temannya yang lain itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi si Doni ini? Oke, ternyata si Doni ingin memenuhi kebutuhan dasar tentang kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang jawab di sini udah mulai sempurna dan satu yang kuning juga. Iya, kita lihat siapa tadi yang jawab itu ya. Lanjut Pak. Iya Pak. Oke, terakhir siapa? Yang jadi peringkat ketiga. Oke, Pak Sola, Ibu Dahlia. Yang ke-1 siapa ini kira-kira? Pak Bekak Pak? Siapa ini? Oh, Ibu Suci, mana Ibu Suci? Oke, kasih aku saya. Oh, oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke slide tadi Pak. Kita tadi Pak. Izinnya Pak saya susul Pak ya. Oke, lanjut ke sini Pak. Ini kita lanjut. Ya, sekali lagi. Yang ini dulu. Oh, hadiahnya nanti nasi bungkus Pak. Dia dapat ya. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Bapak Ibu sudah menjawab, ada yang benar, ada yang masih salah, tapi terakhir tadi Bapak lihat itu udah 10 orang yang benar. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Mungkin kita sebagai guru itu setiap yang dilakukan murid kita nggak bisa langsung menyalahkan dia. Mungkin dia sedang memenuhi apa ya? Menginginkan atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Kita tanya dulu, jangan langsung kita kasih. Kamu salah, push up gitu. Bisa. Kita tanya dulu bagus-bagus. Apa sebenarnya? Kenapa kamu seperti itu? Dari jawaban itu bisa kita analisis dari kebutuhan dasar yang kami. Oke, sekarang kita masuk ke dunia berkualitas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dunia berkualitas ini coba lanjut Pak. Oke, dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi dunia berkualitas ini bicara Pak Husin. Saya menginginkan saya seorang presiden misalnya. Itu yang diinginkannya di dalam dunia berkualitas. Atau saya ingin menjadi orang yang baik misalnya. Itu dunia berkualitas itu. Jadi dunia berkualitas ini dia tidak seperti apa ya, bersifat lebih umum, dia lebih apalagi lebih personal, lebih unik ya gitu.
Oke, lanjut Pak, coba. Oke, jadi di sini. Jadi dunia berkualitas ini bisa kita terapkan untuk sama anak murid kita. Misalnya, bagaimana guru memberdayakan dan memerdekakan anak murid itu. Apabila kita bisa memberdayakan dan memerdekakan anak murid, maka murid itu akan individu yang positif dia. Jadi dunia berkualitas yang ada di pikiran itu lebih positif lagi. Apabila kita membuat anak kita itu, anak murid kita kita merdekakan dia, kita kasih yang bagus-bagus, nanti dunia berkualitasnya juga akan ikut bagus juga. Oke, lanjut Pak. Oke, sekarang saya buat lagi sedikit lagi mengenai permainan word wall. Jadi ini ada permainan nanti, ada mungkin Bapak Ibu sudah pernah nengok aplikasi ini. Ini nanti ada diklik muncul pertanyaan nanti. Nanti mengenai dunia berkualitas, misalnya soalnya nanti di situ. Pak Iman misalnya saya tulis maju dipencet, nanti muncul. Pak Iman, coba apa dunia berkualitas yang Bapak inginkan di dalam benak Bapak? Boleh nanti disampaikan di depan. Oke, bentar, saya coba lagi di sini. Ini kita nggak pakai HP Bapak Ibu. Boleh nanti diterapkan di kelas kita ya. Sekalian saya membagi tentang pembelajaran berbasis digital. Oke, saya coba. Oke. Nanti saya pilih satu orang, nanti satu pertanyaan aja nanti. Bentar. Oke. Dia minta login lagi nih. Oke, ini saya buka. Nanti ada di sini. Coba maju ke depan Pak Isan. Bapak Isan, coba tunjuk satu kotak atau nomor, nanti keluar di situ Bapak Isan coba jelaskan, oke? Jangan situ aja. Ya, oke. Oke Pak Isan, saya mau minta tolong apa pencapaian Pak Isan yang sangat Pak Isan banggakan? Kira-kira di dalam dunia berkualitas apa kira-kira yang paling Pak Isan? Pencapaian saya yang sangat membanggakan termasuk ketika saya baru bergabung di Sekolah Negeri 2 membawakan siswa menjuarai Olimpiade saya matematika mendapat peringkat kedua. Itu dunia berkualitas Pak Isan dari represent itu tercapai Pak Isan ya. Apakah itu ada di benak Pak Isan sebelum melaksanakan itu? Tetapi munculnya di situ ya. Oke, satu orang lagi coba di dapat ya. Itu kita enggak itu satu. Kita coba aja. Terus tutup juga. Diajak aja. Dia balik. Dia ada supaya nanti. Oke. Bisa nggak ini? Aduh. Ini kita salah ya. Tarik ini. Satu orang lagi Bapak Ibu ya. Pak Iman nanti Pak Iman. Oke, Iman, izin Pak Iman. Coba maju ke depan Pak Iman. Pilih satu lagi. Oke, bukan Pak. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Pak Iman? Menurut saya orang-orang yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah yang pertama keluarga di rumah. Jadi gitu Pak Ibu semuanya. Dunia berkualitas ini sebenarnya apa yang kita inginkan di situ kan? Oke, coba di kembali ke tampak kita tadi di Excel tadi. Oke, di sini. Tampilkan lagi. Kali klik aja Pak. Oke, baru ke ini. Cukup di situ Pak. Ya, jadi
Bapak Ibu yang ingin nanti menggunakan whiteboard boleh di kelas kita, itu sangat menarik. Ini juga saya sudah terapkan. Kita belajar bersama nanti bagaimana menggunakannya. Nanti ada soal tinggal diklik, si anak menjawab langsung di depan. Oke, lanjut Pak. Oke, ya sekarang kita masuk restitusi 5 kontrol dulu. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, ini. Jadi ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum kah, sebagai pembuat pasal bersalah kah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Oke, lanjut Pak. Oke, ini kita tengok dari penghukum. Biasanya kalau penghukum ini identik dengan sikap yang suka marah-marah sama anak, menunjuk-nunjuk, misalnya berkata kasar. Kubis misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat? Langsung rusak itu penghukum. Jadi sini biasanya kata-katanya keluar, patuhi aturan saya atau awas, gitu, ngancam. Kemudian kamu selalu salah, ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Karena menurut si guru penghukum ini, menurut dia semua yang dilakukan itu yang terbaik, ya, itu yang terbaik sebagai seorang penghukum. Oke, lanjut Pak. Nah ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah kita pernah sebagai guru ini sebagai pembuat rasa bersalah? Biasanya kalau guru pembuat rasa bersalah, dia nggak marah-marah, dia lembut kata-katanya, manis kata-katanya, senyap, tapi kata-katanya itu menusuk sebenarnya sama si anak. Misalnya, biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia nggak ada kata-kata kasar. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gitu. Jadi dia nggak ada kata-kata kasar, dia cuma menyampaikan dengan bahasa yang sopan, tetapi kata-katanya itu memojokkan si anak sebenarnya, atau membuat rasa bersalah sama si anak. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Oke, lanjut. Nah ini sebagai teman. Kalau sebagai teman ini juga sebenarnya kita sering mungkin. Jadi sebagai teman ini biasanya gerak-geriknya itu dia menyampaikan sama si anak dengan apa ya, dengan gestur yang ketawa seperti itu, kayak seperti teman dia. Nah, ini seperti yang biasa disampaikan seorang guru kontrolnya sebagai teman itu, ayo bantulah demi bapak. Apabila sering mengucapkan seperti ini, berarti kita sebagai teman gitu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, misalnya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, misalnya gitu. Ini biasanya murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Cuman sama guru itu aja dia mau mendengarkan. Nah, pernahkah kita seperti itu atau pernahkah rekan-rekan guru kita seperti itu juga? Nah, ini nanti si murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Oke, lanjut Pak. Ini sebagai pemantau. Sebenarnya tingkatannya ada nanti tingkatannya. Ini pemantau, biasanya guru ini dia cara bicaranya santai saja, normal, ya kan, normal. Jadi biasanya si pemantau ini lebih apa ya, menerapkan peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya yang disampaikannya peraturannya apa, itu biasanya. Kalau si guru pemantau ini dia berdasarkan peraturan, ada peraturannya. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini selama dia melaksanakan hukuman itu pasti dia diawasi kan? Diawasi. Itu sebagai guru seorang pemantau. Jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Oke, lanjut Pak. Ini terakhir sebagai manajer. Ini sebenarnya yang diharapkan di dalam teori kontrol ini. Kita seorang manajer di sini. Jadi seorang manajer ini dia sebenarnya bukan menggunakan hukuman atau peraturan, dia mencari solusi di sini. Solusinya ya yang keluar dari mulut si anak itu sendiri. Misalnya yang disampaikan si guru seorang manajer misalnya, apa yang kita yakini? Itulah mulai dari keyakinan kelas. Apabila Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas dalam kelas, bisa Bapak Ibu buat ini. Keyakinan kelas itu ya berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, bukan guru yang buat, tapi murid. Dari murid itu nanti kita saring yang mana kira-kira yang cocok untuk sebagai keyakinan kelas. Jadi di sini si guru ini, apa yang kita yakini?
apakah kamu meyakininya? Misalnya perbuatannya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini biasa yang disampaikan guru seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, karena kita nggak bisa mengatur murid, kita nggak bisa mengatur seseorang, kita hanya bisa mengarahkan. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, kemudian tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita nggak boleh menyalahkan murid. Kita cari solusinya. Kita seorang guru, kita nggak boleh langsung semena-mena kita salahkan dia. Kita harus berkomunikasi dengan si murid tersebut. Oke, lanjut Pak. Oke, ini 5 posisi kontrol guru yang saya bilang tadi. Ada penghukum, membuat dasar bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebenarnya kalau di identitas gagal seorang murid itu, kalau kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu identitas gagal kepada si siswa. Kemudian kalau dia identitas sukses, dikatakan identitas sukses itu berada di teman, pemantau atau manajer. Itu. Jadi yang ini semua apakah ada di diri kita? Sebagai apa kita sebenarnya selama ini? Apakah sebagai manajer atau sebagai penghukum? Lanjut Pak. Jangan lanjut lagi Pak. Lanjut Pak. Oke. Ini kita lakukan aja ya. Oke, ini segitiga restitusi. Ya, ini terakhir Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Lanjut Pak. Ya, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya segitiga restitusi ini terjadi apabila kita seorang manajer. Kalau kita sebagai seorang penghukum, kita nggak bisa menggunakan ini, menggunakan segitiga restitusi ini, karena sebagai penghukum langsung menyuruh dia bersalah, misalnya langsung dihukum. Gitu. Lanjut Pak. Oke, jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi di menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan si anak itu. Kalau kita salahkan, itulah muncul identitas gagal itu. Kemudian jangan kita mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, yang bersalah. Kita nggak boleh mengkritik dia langsung. Lanjut Pak. Oke, menstabilkan identitas. Ya, misalnya gini, kata-kata yang sering keluar. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baru kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Mungkin itu bisa kata-kata yang kita buat nanti apabila si siswa melakukan kesalahan misalnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kita sampaikan sebenarnya. Tapi memang menerapkan ini agak susah kan. Kalau udah nongol di hati, pasti langsung ingin pergi ke lapangan, hormat bendera gitu. Tapi coba kita kaji diri kita. Sebenarnya apa sih gunanya kita hukum dia gitu kan? Mungkin dia lebih disiplin, tetapi itu hanya di jangka pendek saja sebenarnya. Malah hubungan kita dengan murid itu tidak akan baik. Tapi kalau kita bisa menerapkan segitiga diskusi ini, pasti nanti kita diingat sama si siswa itu. Oh, Bapak ini kemarin saya salah, Bapak ini membimbing saya, mengarahkan saya gitu kan, tanpa ada kata-kata kasar. Lanjut Pak. Untuk divalidasi tindakan yang salah, sebenarnya di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu yang kita capkan di pikiran kita, bahwasanya anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan bisa memperbaiki hubungan dengan murid. Itu yang tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Lanjut Pak. Biasanya kata-kata yang keluar ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu, untuk memvalidasi tindakannya.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini yang bisa kita sampaikan di dalam menangani permasalahan dari siswa tersebut. Lanjut Pak. Ini menanyakan keyakinan kembali. Mungkin kita bisa tanyakan keyakinannya, ya tentang keyakinan kelas kita yang buat, yang kita buat tadi sama siswa kan. Ini murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk mencari solusinya itu. Lanjut Pak. Nah, ini biasanya yang disampaikan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu biasanya. Lanjut Pak. Oke, ya tengok kasus satu Pak ya. Menggunakan segitiga institusi. Ini sebenarnya sudah saya terapkan dalam sekolah. Bagaimana menangani siswa yang bermasalah dengan kasus yang pertama ini. Coba lagi Pak. Oke, kasus yang pertama ini, Ari tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Ya, ini saya coba putarkan video saya yang sudah saya rekam dengan anak murid. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Sambil dinikmati makanan ya Bapak Ibu ya, ini tinggal penutup aja sebenarnya. Jadi segitiga institusi itu bisa kita terapkan di kelas kita apabila siswa sedang berada di identitas gagalnya atau melakukan kesalahan. Kita nggak bisa semena-mena langsung mengatakan kepada siswa itu kamu salah gitu. Tapi kita harus melihat dulu apa kesalahannya sebenarnya, apa yang dilakukannya berdasarkan kebutuhan dasarnya itu tadi. Jadi sebenarnya itu tentang budaya positif di sekolah. Hal-hal positif yang kita lakukan bisa membawa siswa kita ke lebih sukses lagi sebenarnya. Dari tindakan kita, salah satu budaya positif itu kita buat kegiatan kelas di kelas kita masing-masing atau pada mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Boleh ditempel di kelas itu ditempel atau pada saat pelajaran disampaikan. Ini loh keyakinan kelas kita seperti itu. Mungkin untuk penyampaian diseminasi tentang budaya positif saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan adalah ilmu yang bisa Bapak Ibu ambil. Apabila selama saya menyampaikan ada yang tidak menyenangkan sama Bapak Ibu, saya minta maaf. Kemudian saya harap Bapak Ibu nanti bisa menerapkan keyakinan kelas ini sekitar institusi dan juga membuat pembelajaran secara digital yang tadi penggunaan Kahoot dan juga penggunaan Workbook tadi. Itu sebenarnya banyak aplikasinya Bapak bisa diolah bagaimana biar menarik. Karena saya sudah coba di kelas, alhamdulillah anak-anak lebih bersemangat, tetapi pembuatannya memang perlu usaha ekstra gitu untuk merencanakannya. Ya, mungkin yang muda-muda boleh coba nanti. Ada yang buat
yang selain aplikasi ini? Ada Pak Sola? Belum pernah Pak Sola. Coba Pak Sola buat di kelas, pasti menarik. Karena di fokus juga ada di sekolah ya. Semuanya juga lengkapnya. Kalau internet mungkin bisa pakai hotspot gitu kan. Oke. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari ini untuk kegiatan pembelajaran kita lebih kondusif lagi. Setiap orang dapat juga menuliskan satu orang tentang bagaimana kegiatan di kelas ini. Misalnya, tempat waktu. Terserah mau apa sih, misalnya jangan ribut, jangan ribut kelas, bagaimana kegiatan di kelas ini biar nyaman. Terserah mau buat apa. Karena kalau buat tugas harus apa ya, sesuai dengan waktu. Terserah mau tulis apa, terserah tulis. Kita tempel di sini. Baca kan? Jadi lagi 7 atau 8 keyakinan kelas. Yang 7 dan 8 itu nanti kita sama-sama laksanakan. Oke? Sekarang mau kembali, silakan tulis satu yang menurutmu yang penting.
sama-sama laksanakan. 1, 2, mengurangi volume suara saat sedang mengadakan pembelajaran. Ibu ini ya. Jadi apalagi yang tidak yang harus mengurangi volume suara saat sedang mengadakan pembelajaran. Tidak boleh kadang-kadang buat kalimat yang paling bagus ya. Kita hilangkan tidak bolehnya. Ya, kita hilangkan tidak bolehnya. Jadi nanti di keyakinan kita nggak ada di situ berbasis larangan. Saya dilarang itu enggak. Jadi kita buat ini tertib pada saat pembelajaran. Bisa ya? Ketika sudah tertib dia nggak ribut lagi ya. Oke. Jadi di sini apa buat? Oke. Tertib pada saat pembelajaran. Oke. Ya. Oke. Apa saja menurut kalian ditertib pada saat pembelajaran nilai kebaikan yang terkandung di situ? Coba caranya apa kira-kira? Misalnya nilai kebaikan itu dan apalagi sobat santun, apalagi ramah. Apa kira-kira apabila dilaksanakan ini apa nilai kebaikan yang ada di situ? Betul, kita apa ya? Menghargai. Di situ ada menghargai. Boleh. Boleh menghargai. Oke, ada lagi tertib. Berarti ini ya. Kalau dia sudah melaksanakan itu berarti dia menghargai gitu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan apa?
dihargai. Apa kira-kira yang ini kabupaten tampak tidak apa kira-kira misalnya ini, misalnya kalau misalnya nomor 1 hormat misalnya ya, hormat berarti yang tampak itu seperti datang tepat waktu. Yang tidak tampak berarti sering terlambat. Kira-kira kalau menghargai yang tampak itu apa kira-kira yang penting di sini? Oke, menerima bagus sekali. Menerima pendapat. Sudah paham ya? Ya. Oke, ya. Jadi untuk hari ini kayaknya kelas kita itu ya. Untuk sekretaris nanti ditulis saya di kelas itu ya. Kan sekretaris. Tuliskan ya di grup kita. Ada grup kita kan? Buat seperti itu poster ya. Oke, Bapak tulis salah. Ya. Jadi kegiatan kelas kita yang harus kita laksanakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya nama Muhammad Iskandar Manata, adalah guru SMA Negeri 2 Padang Sidempuan. Jadi sehubungan dengan budaya positif yang disampaikan oleh Pak Kurnia selaku calon pembicara, saya merasa senang dan mendapat ilmu sehingga dapat saya terapkan terutama tentang keyakinan kelas dan segitiga resiko nanti dapat saya terapkan di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila itu oleh saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunus Fahri. Diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Kurnia sebagai CGP yaitu mengenai yang disampaikannya yaitu sangat bermanfaat. Ini akan saya terapkan kepada diri saya, anak-anak kami mengenai keyakinan kelas. Ini akan bermanfaat bagi saya untuk dijalankan kepada mungkin saya terutama sebagai guru